warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kita berjumpa kembali di semester 2 ini di materi mata pelajaran matematika. Hari ini hari Rabu 13 Januari tahun 2021. Kita akan membahas tentang teorema Pythagoras, yang mana teorema ini nanti sangat penting. Kita bahas inti-intinya saja, mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti bersama Ayah Trian. Mohon disimak dengan baik. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan tak lupa, COVID yang masih belum reda, tetap kalau keluar rumah pakai maskernya, jaga jarak sekitar 1,5 meter, cuci tangan dengan sabun setelah dari luar, dan hindarilah kerumunan banyak orang. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian. Nah, pengertian dari teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi segitiganya itu siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, ada A, B, C. Ini siku-siku. Siku-sikunya di sini, di B. Nah, jadi siku-siku itu menghadap ke sisi terpanjang. Jadi ada sisi AB, sisi BC, sisi AC. Nah, yang terpanjang ini AC. Nah, maka hadap-hadapan dengan sisi atau sudut siku-sikunya di sini. Nah, ini AB dan BC adalah sisi berpenyiku atau sisi-sisi yang menghubungkan sudut siku-siku 90 derajat di A. Mohon maaf, maksudnya di B. Nah, di sini. Ini tanda siku-sikunya. Kemudian AC adalah sisi miring, atau kalau bahasa kerennya hipotenusa, atau sisi terpanjang. Jadi sisi terpanjangnya selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi meskipun segitiganya dibolak-balik, nanti akan ada berhadapan sudut siku-siku dan sisi terpanjangnya. Nah, nanti dalil yang berlaku seperti ini rumusnya. AB kuadrat ini plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Jadi untuk mencari sisi terpanjang AC kuadrat, maka ini ditambah dengan ini. Kemudian yang kedua, AB kuadrat, sisi yang sini sama dengan sisi terpanjang AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Lalu sebaliknya, BC kuadrat ini sama dengan AC kuadrat yang miring dikurangi AB kuadrat. Jadi sisi miring atau sisi terpanjangnya dikurangi sisi yang lain untuk mencarinya. Nah, 3 rumus ini nanti bakalan sering dipakai, rumus dasarnya. Kemudian jenis-jenis sudut Pythagoras. Menentukan jenis segitiga jika panjang sisinya diketahui. Nah, misalkan BC adalah sisi terpanjang. Nah, ABC, misalkan BC-nya ini sisi terpanjang. Di sini sudut siku-sikunya ya. Maka hukum yang berlaku jika BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dan AC kuadrat, seperti rumus yang tadi, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di A. Nah, ini. Jadi Pythagoras itu selalu sudut siku-siku. Maksudnya sudutnya 90 derajat. Jadi tegak lurus antara AB dan AC. Kalau hukum yang kedua, jika BC kuadrat ini sudut miringnya lebih kecil dari AB ditambah AC, AB ditambah AC, maka segitiganya menjadi segitiga lancip. Maka nanti bentuknya seperti ini, seperti ini. Tidak bisa siku-siku kalau lebih kecil. Dan jika BC-nya ini lebih besar dari ini ditambah ini, AB ditambah AC, maka segitiganya menjadi segitiga tumpul, sudut tumpul di A. Jadi sudut tumpul atau sudut lancip itu tidak berlaku rumus Pythagoras. Yang berlaku segitiga siku-siku, yaitu yang tegak lurus. Nah, ini dasarnya. Kemudian triple Pythagoras. Nah, ada 3 bilangan pembentuk segitiga siku-siku. Contohnya kayak gini. 3, 4, dan 5, 5, 12, dan 13, 8, 15, dan 17, dan lain-lain
sebagainya. Jadi ada 3 angka yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, kayak ini misalnya. Jika di sini 3, di sini 4, maka di sini pasti akan 5. Nah, ini. Kalian ukur pakai penggaris, maka hasilnya tetap akan ketemu 3, 4, dan 5 jika angkanya seperti ini. Nah, begitu juga 5, 12, dan 13. Jika di sini 5, di sini 12, maka sudut terpanjangnya pasti 13. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, itu contoh sedikit saja. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, sebuah tiang berdiri tegak di atas tanah. Panjang tiangnya 15 meter. Seutas tali diikat pada ujung tiang yang atas dan dihubungkan ke sebuah patok tanah. Jarak tiang ke patok tanah adalah 8 meter. Jarak tiangnya ke patok maka 8 meter. Maka panjang tali adalah, ini ditanyakan panjang talinya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini bentuknya segitiga. Nah, di sini siku-siku ya, siku-siku. Nah, di sini tiang tadi yang tiang di atas tanah panjangnya 15 meter. Kemudian dihubungkan ke patok, ini talinya dihubungkan ke patok tanah. Jadi kan miringan bentuknya. Kemudian ini jarak tiangnya, jarak tiang ke jarak patoknya 8 meter, diketahui tadi di soal. Nah, yang ditanyakan panjang talinya yang miring ini dari ujung tiang ke patoknya. Berapa panjang talinya? Nah, untuk memudahkan kita buat ABC ya, A, B, A, C, dan B. Tadi dirumuskan yang sisi miringnya AC, maka kita buat kesepakatan AC saja biar lebih mudah nanti untuk memasukkan ke rumusnya. Jadi AC atau sisi miring atau sisi terpanjangnya tadi ditanyakan panjang tali adalah, nah, lihat rumus yang awal tadi, AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Maka kita masukkan ya, AB kuadratnya 15 ya, 15 kuadrat, BC nya 8 kuadrat sama dengan panjang talinya yang ditanyakan, sama dengan panjang tali kuadrat. Maka 15 kuadrat 225, 15 dikali 15 ya kuadrat itu. Kemudian 8 dikali 8 64 sama dengan panjang tali kuadrat. Maka 225 ditambah 64 ketemu 289 sama dengan panjang tali kuadrat. Nah, panjang tali biar tidak jadi kuadrat, biar akarnya ini hilang, maka 289-nya diakar. Nah, kalau punya kalkulator nanti kalian bisa pakai kalkulator, nanti ketemu akar dari 289 adalah 17. Maksudnya 17 dikali 17 adalah hasilnya 289. Jadi akar 289 ketemu 17. Maka panjang talinya 17 meter. Itu ya. Kemudian contoh kedua. Nah, ini ada segitiga. Di sininya 4 cm, di sininya 5 cm, di sininya X cm. Hitunglah panjang X pada segitiga di atas. Kita tanya seperti ini. Ditanya ini X-nya. Hati-hati ya, sisi miringnya bukan yang ini. Karena sisi miring tadi yang tegak lurus berhadapan dengan sudut yang tegak lurus atau sisi terpanjang. Ini yang terpanjang yang mana? Nanti kita lihat. Jawab. Nah, sisi terpanjangnya kalau dilihat dari sini bukan yang ini ya, tapi ini ya. Ini sama ini panjangan ini. Jadi ini diputar segitiganya. Tadi diketahui 4, di sini 5, di sini X. Berarti sisi terpanjangnya 5 cm. Nah, berarti sudut tegak lurusnya yang berhadapan dengan sisi terpanjang atau sisi miring. Jadi ini sisi miring. Tegak lurusnya berarti di sini. Nah, ini diputar ya. Tadi kan di sini kan tegak lurusnya. Sekarang sudut tegak lurusnya di sini atau sudut siku-sikunya. Nah, kita tulis sisi miringnya tadi AC ya. Jadi sisi miring atau sisi terpanjangnya di sini berarti AC. Ini boleh dibolak-balik. AC, kemudian B. Nah, kalau sudah ketemu gambar, cara menjawabnya yaitu ditanyakan BC X kan ya. Berarti sudut BC sama dengan, ini pakai rumus yang awal tadi yang nomor 3. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat. Karena sisi terpanjangnya
AC kuadrat atau 5 cm. Maka kita masukkan BC-nya X kuadrat, AC-nya ini 5 kuadrat, AB-nya 4, berarti 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat, maka X kuadrat sama dengan 5 kali 5 25, 4 kali 4 16, maka ketemu X kuadrat 25 dikurangi 16 9. Nah, ini masih kuadrat. Agar kuadrat atau pangkat 2-nya ini hilang, X sama dengan 9-nya di akar. Nah, akar dari 9. Akar dari 9 ketemu X-nya sama dengan 3, atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti akar 9 3. Maka X ketemu 3 cm. Jadi di sini 3 cm. Kayak hukum yang tadi ya, 3, 4, dan 5. Jadi kalau untuk mencari ini, sisi terpanjang dikurangi ini. Untuk mencari 4, sisi terpanjang dikurangi ini. Untuk mencari sisi terpanjang, sisi yang membentuk sudut siku-siku ini ditambahkan. X tambah 4 cm. Jadi dibolak-balik aja. Itu dasar dari Pythagoras. Nah, cukup sekian dari Ayah Trian. Semoga materi kali ini kalian bisa paham. Kurang lebihnya Ayah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.